Pemirsa, Satreskrim Polresta Serang Kota berhasil mengungkapkan kasus pembunuhan sadis terhadap seorang ibu rumah tangga yang terjadi di Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Banten. SI alias Supriyadi diringkus usai diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap PM, seorang ibu rumah tangga di Desa Telak Luhur, Waringin Kurung, Kabupaten Serang, Banten. Kasus pembunuhan ini berawal dari hubungan bisnis keripik pisang antara tersangka dengan anak korban. Saat peristiwa, korban menanyakan perkembangan modal usaha kepada tersangka hingga 3 kali. Diduga tersulut emosi, tersangka kemudian mengambil pisau yang ada di rumah korban dan menusuk korban secara brutal. Korban sempat meminta pertolongan namun diseret bahkan ditusuk hingga puluhan kali. Korban sempat dibawa ke puskesmas dan dirujuk ke RSUD Dr. Derajat Serang namun dinyatakan meninggal dunia. Dan hasil dari otopsi pihak kepolisian terdapat 34 luka tusuk di bagian perut dan juga tubuh korban. Baik, untuk mengetahui mengenai kasus ini kita akan bergabung langsung dengan Kompol Alvano Ramadan, Kasat Reskrim Polresta Serang Kota yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi Pak Kasat Reskrim, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Ya, Pak Kasat Reskrim, apa pendalaman dari pihak kepolisian? Apakah memang motifnya awal ini karena kesal berkali-kali ditanyain terkait bisnis atau kerjasama antara kedua belah pihak atau seperti apa? Baik, dapat saya jelaskan Mbak, memang betul untuk motif sendiri itu terkait masalah awal mula dari usaha keripik pisang, yang dimana usaha keripik pisang ini dimodali oleh anak dari korban. Kemudian pada saat hari kejadian, yaitu pada saat tersangka menuju ke rumah korban untuk mengambil keripik pisang dan plastik beserta minyak goreng, korban sempat menanyakan beberapa kali kepada pihak tersangka, kapan untuk modal kembali dan bagaimana usahanya kok tidak jalan-jalan, masih seperti itu saja. Nah, itu dilontarkan oleh korban berkali-kali, bahkan setelah tersangka kembali ke rumah lalu menaruh minyak goreng kembali ke rumahnya si korban, itu disampaikan juga seperti itu. Dan terakhir pada saat tersangka kembali ke rumah tersangka, ternyata HP tersangka ini ketinggalan di rumah korban. Lalu tersangka kembali lagi ke rumah korban untuk mengambil HP. Pada saat bertemu dengan korban menyampaikan hal yang sama dengan tambahan kata, sudah berhenti saja usahanya, modal nggak balik-balik, nyapain badan saja. Itu disampaikan oleh korban. Sontak mendengar itu, tersangka langsung tersulut emosi, lalu melihat adanya pisau di atas lemari es atau kulkas, kemudian menusuk ke tubuh korban, yaitu di bagian perut, bagian leher, kemudian korban meminta tolong, lalu kemudian terjatuh setelah tusukan berikutnya, lalu diseret oleh tersangka ke kamar dan ditusuk secara membabi buta sebanyak beberapa kali. Lalu setelah adanya teriakan minta tolong dari pihak korban, saksi-saksi kemudian datang ke rumah korban. Namun oleh tersangka disampaikan bahwa ini ada permasalahan keluarga, jadi tidak usah ikut campur, sudah ada suaminya, jadi pulang saja. Lalu setelah adanya saksi-saksi itu, kemudian saksi-saksi itu turun, lalu gak berapa lama tersangka kembali ke rumahnya untuk menaruh barang-barang seperti baju yang bersimbah darah, kemudian dengan pisau yang digunakan. Lalu tersangka kembali lagi ke rumah korban, seolah-olah menemukan mayat, kemudian berteriak, minta tolong, barulah saksi-saksi lain datang untuk mengevakuasi mayat, dan dan tersangka juga yang menghubungi pihak keluarga korban, yaitu suami korban, anak korban, dan menelpon ambulan. Nah, setelah pendalaman, kami melakukan pemeriksaan saksi-saksi, memang ditemukan ada beberapa hal yang janggal antara keterkaitan keterangan saksi-saksi lainnya dengan tersangka. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk mencoba untuk menggeledah tubuh tersangka. Kami menemukan bahwa tersangka masih menggunakan celana boxer yang dilumuri darah korban. Kemudian kami tanyakan kepada tersangka, kenapa ini boxer kamu kok berdarah? Kata tersangka itu sedang pada saat evakuasi korban. Namun faktanya pada saat kami tanyakan lagi ke saksi-saksi yang mengevakuasi bahwa
tersangka tidak melakukan evakuasi. Nah, oleh karena itu kami langsung membawa tersangka ke Polsek Waringin Kurung dan kami interogasi dan akhirnya tersangka mengakui bahwa memang betul tersangkalah yang membunuh korban. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Kasat, kalau kami boleh bertanya sebenarnya hubungan antara pelaku dan korban ini apa begitu sehingga memang ada indikasi melakukan bisnis bersama, dimodali begitu. Hubungannya seberapa dekat sebenarnya? Baik, dapat saya jelaskan untuk hubungan antara korban dengan tersangka itu dikarenakan tersangka merupakan teman dekat dari anak korban. Memang antara anak korban bersama tersangka ini pernah bekerja bareng di Tangerang. Kemudian tersangka resign, lalu memutuskan untuk menjalin hubungan kerjasama usaha keripik pisang bersama dengan anak dari korban. Memang kalau untuk usaha ini tersendiri itu dimodali oleh anak dari korban, sehingga dikarenakan ini modal selalu keluar, ibu dari atau korban itu menanyakan terus bagaimana kondisi usahanya, kenapa kok usaha tidak balik-balik modalnya dan lain-lain. Makanya pada saat ditanyakan seperti itu dan akhirnya berujung menyebabkan korban meninggal dunia. Ya, memang sebelumnya apa yang dijanjikan oleh tersangka ini, Pak, terkait bisnis mereka? Apakah keuntungan dalam beberapa bulan dan uang berapa besar nominalnya yang ditagih oleh korban kepada tersangka? Baik, dapat saya jelaskan bahwa untuk usaha ini sendiri berjalan dari November 2025. Memang untuk modal tidak banyak, Mbak. Modal tidak banyak, tapi terus keluar. Dan memang pada saat ditanyakan oleh korban kepada tersangka, sempat tersangka menyampaikan tinggal beberapa ratus ribu lagi untuk modal kembali. Nah, sontak ketika tersangka ini benar-benar tersulut emosi adalah ketika usaha ini disuruh untuk berhenti. Sedangkan menurut dari tersangka, karena dia sudah tidak bekerja lagi, usaha ini adalah merupakan mata pencaharian dia. Walaupun mungkin tidak banyak untuk modalnya, Mbak. Oke, Pak Kasat, yang menurut saya menarik adalah tadi Anda katakan kerjasama dilakukan antara anak korban dengan pelaku begitu ya. Tapi tadi Anda jelaskan bahwa sudah beberapa kali pelaku ini datang ke rumah korban. Bagaimana maksud saya, apakah ada kedekatan tersendiri sehingga memang pelaku bisa bolak-balik dengan mudahnya untuk datang ke sana, apalagi setelah melakukan aksi pembunuhan dia kembali datang ke sana. Tadi sebelum melakukan pembunuhan Anda bilang telepon genggamnya ketinggalan di sana begitu, Pak. Ya, baik, Mbak. Mas, saya jelaskan bahwa memang usaha itu bertempat di rumah dari korban. Jadi usahanya adalah keripik pisang homemade, Oke. yang dimana untuk menggoreng pisangnya dan mengemasnya itu ada di rumah dari korban. Jadi memang si tersangka ini memang sering sekali untuk berlalu lalang ke rumahnya si korban untuk mengambil barang-barang dagangan, bahkan sering nginap juga di situ dengan temannya karena memang kedekatan tersangka dengan anak korban itu sangat dekat. Baik, terakhir konstruksi hukum pasal apa yang akan dikenakan kepada tersangka, Pak? Oke, baik, untuk konstruksi hukumnya, Mbak, kami mengenakan pasal 338, diancam dengan pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun. Baik, terima kasih banyak Kompol Alvano Ramadan, Kasat Reskrim Polresta Serang Kota yang sudah berbagi informasi dan waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Sama-sama, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.